aduh nih gimana ya ngobrolnya. Gue gak ngerti yang dimaksud dengan chemistry tuh gimana ya. Enaknya tuh gimana gitu. Gue ngeblank banget waktu itu. Jadi akhirnya ya udah cuma nekat-nekatan doang gue waktu itu. Waktu adegan ranjang apa waktu itu sama Pevita gue inget banget. Pevita Pierce? Iya waktu itu. Film pertama lo? Film pertama gue. Anjing lo. Oh gitu. Oh emosi ya. Iya. Kenapa gue gak dari dulu? Jadi pemain aja gue. Oke, kembali lagi ke cara bertahan di industri bareng gua Kamal Palevi dan bintang tamu kali ini ada sebenarnya mereka ini musisi. Kayaknya musisi sih sebenarnya. Kalau gua lihat dari Wikipedia kalian berdua tuh penyanyi. Mulai gak yakin. Iya mulai. Kayak gestar kita tahun ini kurang reliable. tapi emang membingungkan sih. Iya. Kalau di sisi gue tahu pasti orang taunya dari musik dulu. Salah gimana? Iya. Gue sih karir pertama gue McD, ikan McD. Sebelum McD ada lagi. Apa soundtrack lagi? kartun. Hah, kartun apa? Ada. Oh ya? Iya, dulu gue Kartun Indonesia? kartun Jepang, gue ngisi soundtrack Indonesianya. Oh ya? Iya. Itu yang pertama sebelum Oke. McD. Yang McD, tapi McD yang breakthrough-nya ya, yang seret langsung bersinar setelah McD gitu ya. Ya bersinar setahun lah. Si artis cilik ya. Tapi memang kan dari penyanyi gitu. Gua kalau nggak salah tuh kalian berdua tuh mulai dunia perfilman cuma beda setahun tuh kayaknya. Kalau nggak salah kalau Sheila tuh mulai 2012, lu 2013 Roy kalau nggak salah tuh. Yeah. Pokoknya antara kalian berdua ini satu alma mater, Iya, satu satu angkatan. angkatan. Cuma yang gue baru tahu ternyata Sheila adalah SMA 8 lu. Iya. Iya. Wah lu pintar dong, UI lagi abis itu ya. Katanya gitu ya, tapi kok enggak ya? Pinter sih, gue bisa lihat. Pinter sih Emang lu. tipe yang diem. Sheila Dara tuh Otaknya jalan pinter. terus. Iya. Emang barusan gue merendah supaya ada yang muji. Oke. Thank you ya. Pas. Anjing gitu ya. Nah, tapi zodiak lu apa Sheila? Gue Libra. Oh Libra. Lu apa Roy? Aquarius. Oh gue Virgo. Lu apa? Virgo. Virgo tuh sama Deketan kayak dong. Virgo sama kayak Sabrina. Sabrina ya? Oh iya Sabrina Virgo. Oh sutradara kalian ya? Sutradara Saudaranya Nokta. Virgo. Iya. Lo tanggal berapa? 25 Agustus. Oh kita beda sebulan. Gue 24 September. Oh sama 24 25 ya. Waduh gila. Iya tapi memang kalian tuh mulainya barengan tuh. Dan gue tadi kan ngeser iseng aja Sheila Dara gue search lagi lah. Ternyata SMA 8 UI kok bisa masuk ke film tiba-tiba. Lu UI apa jurusannya? Komunikasi? Komunikasi iya benar. Nah nyambung sih sebenarnya. Nyambung kan? SMA 8 lagi pinter loh dia Roy. Iya pinter. Thank you ya. Gue respect. Dan gue baru tahu dari sini. Kalau lu gue tahu soalnya kan dia sempat cerita. Jadi waktu kita sempat datang lah ke media gitu dia cerita. Iya gue tuh dulu suka bikin yang fit itu lu kan yang kemarin lu cerita. Oh iya. Dari situ gue bisa anggap ini anak nih sebenarnya visual banget matanya, demen sesuatu yang apa ya estetika. Gitu. Hubungannya Iya. sama komunikasi apa? Enggak maksudnya gue bisa ngerasa lu tuh pintar gitu loh. Iya tapi ada sense-nya itu dapat lah gitu. Thank you. Ini sesi muji Sheila Dara ya? Iya, Aduh, Sheila Dara terus. 1 jam setengah deh gue di sini. Iya tapi maksudnya gitu, maksudnya lo tuh gue pas kaget juga ternyata Sheila Dara cukup berprestasi di bidang pendidikan. Gue nggak tahu ternyata memang pada mahasiswa pada umumnya aja ya. Cuma kenapa bisa tiba-tiba terjun ke dunia entertainment gitu? Gue sih dari awal emang gak ada niatan kerja kantoran sih. Jadi waktu itu juga kuliah tuh sebenarnya juga nyari yang mata kuliahnya fleksibel aja. Cuma karena gue lumayan suka ngafal, jadi kayaknya komunikasi hafalan semua deh, udahlah gitu. Oh. Dan terus gue tuh ngerasa public speaking, gue tuh nggak terlalu bisa ngomong depan orang. Jadi gue pikir ini dia nih jurusan yang tepat buat gue, karena komunikasi kan gue pikir bakal diajarin cara berkomunikasi gitu. Ternyata lulus enggak juga. Public speaking gue tetap 0. Ya tapi bisa lah ini mah ngobrol-ngomong Roy ya. Bisa lu. Thank you ya. Tapi emang gue bisa lihat introvert juga sih. Emang demen sendiri kayak tadi lu bilang lu di lokasi syuting lebih demen ya orang hingar-bingar gitu. Dia tuh lebih demen udah gue di pojok gue denger lagu. Itu jarang gak semuanya. Ada yang demen di lokasi kan berbaur. ngobrol apa. Emang gitu lu Sheila?
Sebenarnya gue cuma ngantukan aja sih. Bangsa. Tapi kalau ini gue setuju. Gue setuju. Anaknya rebahan, mode on banget. Iya. Jadi bukan gue nggak mau bergaul, lebih ke kayak Tidur aja lah. langsung ketiduran gitu loh. Tapi lu dengerin musiknya apa dong? Kalau pas lagi chill gitu, lu musiknya apa sih dengerinnya? Gue tergantung. Iya dong. Promosi. Iya benar. Karena kan kita harus naikin streams di Spotify. Sudah mulai ada ini ya, pressure ya. Kok nggak naik ini? Sila Dara loh. Monthly listenernya cuma segini ya. Iya, Sila Dara loh ini udah main film loh gitu. Ternyata dengerinnya apa tapi lo kalau di lokasi gitu? Lagu favorit lo apa kalau lo denger? Tergantung sih bener. Jadi gue tuh ada kayak tergantung mood gitu. Jadi sebenarnya salah satu metode gue kalau misalnya mau masuk ke scene itu tuh dengerin lagu. Jadi ada ada playlistnya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya gue lagi mau scene yang seru, maka gue akan dengerin ada satu playlist yang lagunya kayak gitu. Oh yang fun, yang hype gitu ya. Yang hype ya, gitu. Dancing Queen gitu ya kayak. Jadi kan biar pas masuk kayak wah gitu. Menurut gue lawas tapi gue support. MCA gitu kan. Wah MCA gitu kan. Gitu-gitu ya. Jadi tergantung scene-nya mau apa. Benar. Tapi 5 musisi terbaik lo sepanjang masa siapa aja? Aduh nggak bisa lagi. Nggak bisa ya? Gue Libra jadi gue indecisive. Wah aduh nggak bisa jawab. Gitu udah ya. bawa Iya lo zodiak lo gitu. Ada nggak lu tapi 5 atau nggak musisi yang lu idolakan sepanjang masa lah? Kalau sepanjang masa sih kayaknya gue nggak tahu ya. Tapi gue tuh sekarang lagi suka banget dengerin Isyana. Oke. Isyana tuh menurut gue album barunya dan single barunya tuh keren banget. Terus mungkin siapa ya? Siapa? Gue boleh lihat playlist Spotify gue? Boleh lah, boleh coba buka. Nggak, soalnya ini kadang-kadang pertanyaan teman-teman. Gue lupa soalnya. Iya pertanyaan yang kalau nanti ditanya pas pulang kenapa gue nggak jawab bener. Setuju lagi. Jadi mending gue tuh dicek. suka banget Jacob Collier. Jacob Collier itu mana ya? Iya yang mana ya? Yang Gue pernah denger nih. dia tuh yang kalau dia tuh suka pecah suara gitu. Gue tahu yang kalau bikin dia bisa main drumnya yang itu kan? Ya yang waktu itu sempat datang dia Java Jazz. bisa juga sih, tapi gue nggak yakin Dia Java Jazz dia. Java Jazz atau enggak. Iya gue juga nggak tahu. Gue nggak yakin. coba. Oh tapi nanti kita Jacob ya? Jacob Collier. Jacob Collier gue juga nggak tahu. Terus siapa lagi? Itu doang udah. Yang favorit Isyana tadi Jacob Collier. Coba ya kita lihat ya di like songs gue. Iya biasanya suka gitu tuh. Soalnya gue kadang-kadang tanya kayak gitu 5 album terbaik. Iya kenapa ya? Sepanjang masa. Gue tuh sumpah gue selalu kayak gitu loh. Gue selalu ngeblank kalau misalnya ditanya siapa ya gitu. Iya. Soalnya itu bias gitu loh kayak lu lagi dengerin apa di minggu ini lu bisa jawab Iya, itu. Iya. Setuju. Kadang-kadang tuh kayak kalau misalnya soalnya gue tuh kalau misalnya lagi suka sama satu orang gue dengerin itu terus. Iya, sama gue kayak lu. Gue ke makanan, ke lagu sekali satu itu iya, doang. Gue segalanya. Gue bisa makan makanan yang sama dalam seminggu. Oh iya bener, gue sering ada ketemu teman gue yang ngomong kayak gini, aduh anjing gue bingung mau pesan makan apa lagi. Gue nggak pernah momen kayak gitu. Wah dulu nyari-nyari makanan harus ganti-ganti. Soalnya gue gitu Roy, gue satu makanan doang. Itu tuh udah bikin gue bahagia untuk selama setahun lah gitu. Jadi gue gak akan pilih makanan lain lagi. Apalagi kan gue posisinya kan belum menikah, tinggal sendiri. Jadi kan ya GoFood lah, mau apa lagi kan. Iya. Teman-teman gue kan yang promo lah. Gitu. Iya ya kalau bisa yang promo lah. Tapi gak biasa gue tetap ya yang gue suka aja gitu. Makanya kadang-kadang pertanyaan kayak gitu tuh pertanyaan apa ya gue lupa lagi. Bingung tapi ya udah itu kan. Kalau lu ada Roy 5 musisi, kalau kebanyakan 5 3 ada 3 musisi. Sila Dara ya? Wow, saya suka deh. Bagus. Saya masukin langsung loh itu. Oh tadi satu musisi lagi gue masukin deh Arah. Iya soalnya ngefansnya sama tantanya ya tapi ya. Tante Ginting tuh keren banget. Wah parah tuh Tante Ginting tuh, wah gila tuh orang. Ya ada nggak lu 3 musisi favorit lu sepanjang masa? Gue demen sama Muse. Siap. Iya. Muse tuh gue suka banget. Bener. Ya gue juga suka banget sama Entah Muse. kenapa, nggak tahu ya itu zaman SMA banget ya. Gue sebenarnya anaknya tuh nggak musik banget mal. Gue nggak ngerti. Jadi gue biasanya gue deket sama teman-teman tongkrongan. Ini gue lagi dengerin Muse nih, dengerin gitu ngasih denger. Pertama gue bisa nggak suka banget. Aduh nggak suka, gue bukan tipe band gue nih. Gitu. Gue demen yang industri banget biasanya. Yang terkenal gue denger.
Gitu. Cuman teman-teman gue tuh yang justru yang nyodorin ya kayak akhirnya Muse pas gue dengerin lagi, ih enak ya gitu. Ganti lagi, akhirnya gue suka mulai ke tiba-tiba berubah ke Michael Bublé. Jauh banget kan. Tapi menarik loh karena kayak variatif banget. Iya. Bisa tiba-tiba dari Muse ke Michael Bublé loh. Gue jujur nggak ada patokan untuk kayak, aduh gue suka genre ini, nggak ada. Yang menurut gue enak di kuping gue, buat mood gue. Bahkan gue pernah denger lagu Anjay lu. Wah. Iya Bener. serius gue juga serius lagi. Anjing kamu. Gayanya Anjay. Terima kasih Roy Sungkono. Beneran ada momen-momennya gue syuting, gue perlu mood, gue dengerin lagu itu. Dengerin aja ya. Iya. Ada gunanya loh. Untuk Roy Sungkono sebelum syuting loh. Anda yang menghujat aja netizen, Roy Sungkono aja dengerin loh. Gila lo ya. Aduh, iya bener. Gila. Jadi musik apapun yang lagi lu seneng dengerin di hari itu ya, apapun genrenya lu denger aja ya. Bisa gue denger. Gitu. Ya nggak ada itunya ya. Karena kadang-kadang ada musik yang menurut gue pas didengerin saat itu sekali tuh nggak nyantol banget. Ya. Tapi pas lu berkali-kali lu dengerin tuh, ih enak ya. Iya. Ada beberapa musik menurut gue kayak gitu ya. Bahkan ada yang awal lu denger enak banget, pas lu dengerin terus-terusan kok bosan ya? Oh, ada yang kayak gitu soalnya modelnya ya. Ada yang kayak gitu. Menarik. Iya menarik maksudnya. Anjay. Anjing, lucu lagi. Bangsat. Nah, tapi kan kalau bermusik tuh berarti kalian duluan itu kan, sebelum ke acting kan berarti musik dulu kan ya? Enggak. Iya musik. Lu apa? Lo acting dulu? Justru gue di film dulu sebenarnya. Awal gue terjun ke entertainment tuh justru film sebenarnya. Apa film apa? Dulu awal film tuh Dilema judulnya. Yang bikin tuh Mbak Wulan Guritno. Oh. Awal film itu 2012 atau 13 gitu. Oke. Itu film pertama gue tuh. Dilema. Genrenya apa tuh? Horor apa psikopat, thriller gitu. Jadi ada 5 sutradara, ada 5 cerita dan waktu itu tuh pemainnya gue gila. Zaman gue pertama kali masuk itu isinya tuh Om Slamet, Lukman Sardi, Reza Rahardian, Baim Wong, siapa lagi? Pokoknya semua pemain tuh ada di situ semua dari senior sampai yang baru. Waktu itu kalau nggak salah Reza tuh justru baru pecah-pecahnya 2012 tuh kalau nggak salah Perempuan Berkalung Sorban deh kalau nggak salah. Wah semuanya tuh main di situ. Nah ceritanya tentang kehidupan gelap kota Jakarta. Ada polisi nakal, narkoba, mafia. Dia konsepnya kayak omnibus gitu ya? Kayak omnibus, tapi semuanya ada benang merahnya. Oh itu anjing berarti film pertama lo aja sekeren itu ya? Aduh film pertama gue tuh, jadi film pertama gue tuh karena gue juga belum tahu-tahu banget tentang film waktu itu. Iya. Jadi gue ada adegan ranjang waktu itu. Di Dilema? Di Dilema. Oke, terus. Dan gue tuh waktu itu tuh even deket sama pemain kayak perempuan untuk beradegan aja tuh gue masih deg-degan. Gue masih ngalamin fase, aduh ini gimana ya ngobrolnya. Gue gak ngerti yang dimaksud dengan chemistry tuh gimana ya. Enaknya tuh gimana gitu. Gue ngeblank banget waktu itu. Jadi akhirnya ya udah cuma nekat-nekatan doang gue waktu itu. Waktu adegan ranjang apa waktu itu sama Pevita gue inget banget. Pevita Pierce? Iya waktu itu. Film pertama lo? Film pertama gue. Anjing lo. Oh gitu. Emosi ya. Iya. Kenapa gue gak dari dulu? Jadi pemain aja gue. Film pertama lu ya. Iya film pertama Tapi gue tuh. dan waktu itu 2012 tuh Van der Wijk udah keluar belum ya? Belum ya kayaknya. Van der Wijk belum. Belum ya? Belum. Oke. Tapi mau Evil. tapi ini cheating kan? Maksudnya adegannya kebanyakan cheating gak kayak yang A Copy of My Mind yang bener-bener diliatin gitu? Sebenarnya gue sampai karena gue jujur waktu itu malu nonton premier, gue jadi nggak datang ke premier karena gue masih risih banget. Ya. Pas gue nonton ya, akhirnya gue nonton tapi kayak sebenarnya waktu syuting seperti yang syuting biasa, cuma bedanya waktu kita syuting nggak boleh ada kru lain selain DOP dan sutradara. Cuma 2 ya? 2 dan semuanya ditutup.
Oke, soalnya gue jujur aja gue nggak pernah, ya gue nggak kebayang kalau syuting adegan seks tuh seperti apa. Karena kan ya apalagi gue komedi doang kan, sih ada adegan seks ya. Tapi sih ada, nggak mungkin ada lah. Pasti film-film ramah keluarga. Tidak mungkin. Tidak kesana. Oh tidak kesana jelas. Pada saat lagu Anjay keluar dihujat apalagi ada adegan. Iya, tidak boleh gitu ya. Enggak tapi berarti gimana sih biasanya kalau kayak Sheila Dara juga belum pernah ya? Apa lu pernah adegan-adegan kayak gitu? Belum pernah kan? Belum. Nah itu gimana sih? Jadi kalau misalkan adegan kayak gitu tuh berarti cuma sutradara sama DOP. Terus lu sebelum syuting sama Pevitanya sempat ada omongan dulu atau bangun chemistry dulu? Kayaknya sebenarnya harusnya sesantai kan pasti kan pemainnya udah tahu dong. Pasti sebelum dia terima ini kita bakal ada adegan kayak gini. Udah habis obrolan biasanya ya udah kayak teman biasa aja. Kayak kita syuting film drama aja sih Mal. Oke. Segitu aja. Cuman mungkin pada saat eksekusi di lapangannya, ini kita mau adegan semuanya harus keluar. Nah kalau gua waktu itu, gua gak tahu yang lain ya. Kalau gua waktu itu tuh ditutup semua. Jadi nggak boleh ada yang foto. Ya. Gitu. Hanya boleh DOP dan sutradaranya. Gitu ya paling. Gue penasaran deh, Iya. kalau sekarang kan katanya, gue juga nggak tahu ya karena kan gue belum pernah. Tapi katanya kan kalau scene kayak gitu tuh ada intimacy coordinatornya kayak Iya. koreografernya gitu. Oh, Kalau ada dulu, nggak? kalau dulu Nggak ada gua. Oh nggak ada ya? Sekarang ada ya? sekarang katanya ada. Iya, gue Oke, juga oke, nggak oke. tahu tuh. Tapi memang di sana langsung aja polos aja gitu ya. Langsung aja polos Di direct aja. sama sutradara. Sutradaranya siapa itu? Waktu itu Yang namanya Tio. Ada Oke. Tio. Jadi dia yang ngedirect aja. Jadi gini buka baju gitu elunya. Buka baju semuanya. Wah anjing, berarti harus parfuman dulu gitu-gitu nggak sikat Nah, gigi. Itu sama itu paling sutradara atau misalkan sutradara bilang, pokoknya sebelum take ini semuanya boleh lu bersih-bersih dulu ya. Segala macam karena kan ada di kenciuman segala macam gitu. Oh. Biar sama-sama nyaman gitu. Iya, gue sih kebayang kan gue kalau syuting kan nggak pernah kan, gue terakhirnya film Islami. Tidak ada dong, tidak mungkin dong ada adegan seperti itu. Tapi gue nggak tahu maksudnya kalau gitu deg-degan sih, apalagi kita kan lawan mainnya juga pasti aktris juga kan, otomatis udah pasti terkenal juga lah. Kalau mau ciuman tuh kan kayak ini apa sikat gigi dulu apa gitu-gitunya loh, gue takut salting-salting yang kayak gitu pas adegan. Tapi ya lu akhirnya sutradara lu yang nyuruh bersih-bersih dulu gitu-gitu ya. Iya dia kayak oke ini pokoknya ini dulu ya Cuci bersih-bersih dulu. semuanya pokoknya lah. Istilahnya lu mandi sikat gigi. Kalau belum cukup Listerin balik lagi ke sikat gigi. Aduh kayak ke pijat plus ya. Ya bersih-bersih dulu, bersih-bersih. Iya, bersih-bersih. Yuk, dibersih-bersih dulu yuk. Anjing. Mandi kucing yuk. Mandi kucing yuk. Penting banget, penting banget. Anjing bisa gitu ya. Gitu. Oh, tapi kalau lu Sil, kalau misalkan lu ada adegan ciuman di film, lu ada masalah nggak sama pasangan lu atau apapun itu kalau ada adegan ke depannya gitu? Apa ada ya film? Gak pernah sih gue. Gak pernah kan? Gak pernah sama sekali. Karena emang apa ya? Sebenarnya keluarga gue yang nggak terlalu nyaman kalau gue ada kissing scene gitu. Kalau pasangan gue sih dia membebaskan sekali malah. Bebas Jadi aja kayak ya. terserah lo gitu. Yang penting projectnya emang worth it untuk dikerjain. Iya. Cuma ya gue sih karena gue anaknya lumayan nurut ya. Jalanku lurus dari dulu. Libra jarang nurut deh Libra ya. Kayaknya Libra Gitu ya? pembangkang. Ngejudge. Penuh pertimbangan. Soalnya gue moon sign-nya tuh. Oh iya ada moonsign. Gue Virgo moonsign-nya Gemini anjing makin dibenci orang. Gue tuh buta banget soal horoskop makanya Oh gue. iya Gini gue moonsign. juga nggak tahu. Tapi kan yang penting kita percaya diri aja. Jadi dari tadi cuman Bangsat. dari kata-kata tarot yang lain ya. Yang penting kepercayaan Kira diri. moonsign tahu. Nggak, tapi berarti itu ya, berarti sejauh ini dan gue yakin kalau buat lu Sil pasti kedepannya akan ada adegan kissing scene. Ada potensi lah. Yang tadi malam aja pas gue nonton Dokter Merah aja yang pas lu payung-payungan, wah ini ciuman nih gitu loh. Gue ada kayak wah apa nih ciuman ini. Itu aja gue deg-degan loh nontonnya, gue jujur gue wah anjir udah keciuman nih. Maksudnya lu ada potensi besar untuk punya adegan seperti itu di kemudian hari lah. Benar. Gue yakin gitu dengan karakter yang lu dari kemarin lu main NKTCHI terus habis itu main Nokta Merah Perkawinan, ada potensi ini Sheila Dara nih kedepannya akan ada adegan mungkin kayak seperti lu adegan seks malah bisa jadi loh gitu. Malah gue liat sekarang trennya ya, entah kenapa semua series tuh kayak ada semua gitu. Kissing Iya ya, scene-nya. series tuh sekarang udah mulai Gue dia gak ya. ngerti tuh.
Apakah itu menurut gini? Iya. Kadang-kadang yang menyebalkannya itu hanya bukan jadi bagian cerita untuk klimaksnya, tapi dijadiin buat konten. Jadi cuma for the sake of ada kissing scene aja tapi nggak berpengaruh ke plot gitu maksudnya. Oh ini mungkin kalau ada adegan ini Sheila sama siapa gitu, wah ini jadi berita. Oh, di plot untuk marketing anjing. Iya, mungkin ya. Iya makanya jadi gue juga kadang-kadang ngomong sama pasangan masalah soal kissing scene atau sex scene itu agak-agak ribet tuh. Ribet tuh. Makanya jadi kalau dapat lu sih gimana lu? Lu apakah ngomong ke sutradaranya atau ke penulis, "Bah, jangan dong, Mbak." Atau lu tolak sekalian atau lu gimana cara diskusinya gitu? Kalau gue sih so far karena emang maksudnya kan emang orang tua gue kurang nyaman ya kayak gitu dan gue sih maksudnya sampai sekarang gue masih memposisikan diri ya sebelum gue menjadi aktor kan gue adalah anak di keluarga itu. Jadi itu yang pertama gue prioritaskan gitu. Jadi so far kalau misalnya ada scene yang mengharuskan kissing scene, gue biasanya diskusi dulu ini krusial nggak sih buat plotnya? Mungkin nggak kalau misalnya kita substitusi dengan adegan lain, apa sih diganti dengan adegan lain? Ya elah, anjing goblok. Komunikasi UI. Iya, komunikasi UI. SMA 8. Makanya gue tuh nggak suka bawa alma mater, itu mencemarkan nama mater. Iya, tapi gitu ya. Soalnya kan berarti lu akan coba diskusi dulu ke production house, ke sutradara dan ini apakah itu cukup penting momen itu? Karena memang beberapa film ciuman itu agak krusial. Ada beberapa filmnya Bang Reza aja kayak wah ini ciumannya memang pas lah. Memang harus karena itu jadi penggerak plotnya juga gitu. Kalau kayak gitu gue ngerti. Cuma mungkin at least kalau sampai sekarang ya biasanya kalau emang gue suka banget sama proyeknya biasanya gue push gue kayak bisa deh kayaknya nggak ada gitu. Oh akan lu coba itu ya. Tapi kata sutradaranya sama telkonya bangsat ini cewek nyusahin gua ini talentnya anjing coret. Aduh ganti treatment deh. Gitu. Pevita aja deh Pevita. Langsung Pevita deh. Emang passion saya nyusahin orang. Iya soalnya bisa ada potensi kayak gitu kan. Makanya. Iya tapi so far sih orang-orang yang kerja sama gue masih bisa ngertiin dan biasanya udah tahu kalau emang gue tidak melakukan kissing scene. Walaupun gue nggak tahu ya nanti di masa depan mungkin ada satu project yang wow aku harus melakukan ini dan memang scene-nya nggak bisa dibuang mungkin. Gue nggak menutup kemungkinan tapi so far sih belum. Ya soalnya kemarin gue lagi nonton Sayap-Sayap Patah aja ada adegan gitunya tuh Nicholas Saputra sama Ariel Tatum. Jadi dan itu tadi lu bilang ini penting gak sih momen ini di film itu kebetulan penting. Kebetulan kayaknya momennya pas gitu. Untungnya di Nokta Merah tidak ada adegan seperti itu ya. Mungkin ramah keluarga juga atau gimana. Tapi kalau waktu pas nonton Sayap-Sayap Patah tuh ada dan itu tidak porsinya pas lah, tidak lebay, tidak yang kan kadang-kadang bawanya ke nafsu. Iya, nggak buat marketing. Dan nggak cringe juga nontonnya. Oh momennya pas. Sekarang mereka suami istri harus baikan gitu doang. Karena ya gimana tuh? Dan kayak gue juga sering lihat di series Korea ya. Unjing, ya apa itu? Series Korea tuh di episode 8 atau 7 itu selalu harus kissing. Selalu 7 sama 8? Selalu di episode itu? Iya selalu di episode itu. 7, 8? Biasanya biasa udah nebak nih, ini 7 udah, jadi orang yang nonton Korea banget, dia selalu bilang ini pasti udah mulai deket banget. Dia udah tahu tuh di episode berapa. Oh iya. Dia kayak udah punya ramuan sendiri gitu. Wow. Dan episode 8 tuh biasanya kissing. Gue gak tahu 8 apa 6 gue lupa. Pokoknya antara itu. Antara 6, 7 ya. Antara 6, 7, 8 ya. Atau mungkin 9. Atau 10. Atau 11. Atau 12, 13 bisa semua dong. Aduh pajak. Kan, tapi memang Korea ini termasuk menurut gue adegan kayak gitu emang jarang. Mereka tuh lumayan cukup gimana ya. Ya itu tadi dia krusial banget nih masalah ciuman. Bisa kayak
kayak 1-5 yang tadi lo bilang, nggak, padahal mereka udah cinta-cintaan apa nggak ada kissing sama sekali. Iya. Tiba-tiba ucuk-ucuk episode 6, lah ciuman sih anjing. Iya, kita gitu. dan kita yang nonton kayak wah ciuman. Iya. Nggak, karena momennya pas Iya, ya iya, gitu. iya. Momen itu tuh memang kan banyak juga film-film yang kalau film barat mah kita udah pasti ya udahlah itu mah kayaknya emang. Aduh cium gitu. Iya, tapi kalau film Indonesia kan ciumannya agak tabu ya Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. ada beberapa film yang kayaknya ciumannya ciuman enggak deh. Harusnya Iya, enggak, iya, harusnya iya, sih enggak. Gitu loh. Jadi memang adegan-adegan itu kalian berdua sebagai aktor atau aktris, tapi kan kalau lu udah pernah jadi kan gak ada masalah. Keluarga lu juga kayaknya udah gak peduli sama lu. Dia terlalu chill. Iya udah terlalu chill. Tapi kadang-kadang jadi pertimbangan juga kok buat gue. Misalkan iya. ada beberapa itu gue juga kayak nanya adegannya apa. Even kayak gue pernah mungkin adegan ranjang. Tapi maksudnya setiap kali tuh akan berubah gitu. Kayak tadi saya bilang mungkin ke depannya iya gitu kan. Iya, Mungkin gue ke depannya enggak. Gitu kan. Itu kan bisa tergantung mungkin nanti sudah menikah, punya keluarga dan lain-lain kan bisa menjadi yang berbeda lagi kan. Belum ini juga ya, maksudnya untuk posisi sekarang masih bisa nerima karena belum ada komitmen yang gimana-gimana. Iya. Kalau ke depannya soalnya memang jadi aktor sama aktris tuh profesionalitas ini agak ribet, apalagi kalau udah berhubungan sama pasangan sih emang. Itu tuh yang paling krusial. Kalau orang tua mungkin makin tua makin Kamu ciuman sana gitu. Iya, gitu. mungkin. Malah menyodorkan anaknya. Iya. Kok terlalu suportif. Iya, tiba-tiba langsung gitu ya dicari. Ada film ada ciumannya nggak? Ada ciumannya langsung dicari ya. Cari film yang ada ciuman. Tolong dilesin. Wah, goblok. Tutorial. Iya, maksudnya bisa kayak gitu kan. Cuma Iya. itu ini kita apa namanya ibaratnya konsekuensi berada di dalam seni peran. Tapi kalau misalkan dari kalian berdua, film apa sih yang genre apa yang pengen banget kalian mainin atau karakter seperti apa tapi belum kesampaian? Kalau dari lu dulu Roy. Karakternya kayak gimana? Lu pengen banget karakter yang psikopat terus coli terus gitu. Wah itu film Reza juga dong. Oh iya itu gua apa lihat. Something in the Way. Apa judulnya gue lupa tuh. Iya, Pokoknya iya. ada nggak Taksi, tayang yang tuh. taksi. Iya, yang taksi. Lu ada nggak karakter yang lu pengen banget mainin tapi belum kesampaian? Mungkin pengacara. Gue tapi pengen pengacara gitu tapi yang bener-bener di pengadilan gitu loh. Yang bener lu tektokan soal pasal gini-gini yang lu ngobrolin emang soal hukum itu gitu. Jadi gue sempat kepikir, gue sempat berapa kali nonton series tuh dulu Shark. Sama yang baru tuh ada Korea tuh tapi ceritanya Koreanya anaknya tuh autis gitu. Iya. Autism itu. Nah, Baru dong. Baru. Attorney apa? Wu. Iya, Wu. Nah itu menurut gue seneng tuh film-film pengacara kayak gitu. Nah gue belum pernah ada kesempatan untuk mainin film seperti itu. Oh kenapa lu ini banget detail banget maksudnya film-film pengacara gitu. Iya apa ya? Ini mimpi masa kecil ya. Iya. Kayak menurut gue pasti pas kita masuk ke situ, gue kan blank banget ya soal hukum. Iya kan, nggak ngerti soal pasal. Pasti pas kalau gue diterima untuk main di situ, mau nggak mau kan pasti ada workshopnya, gimana. Gue mesti tahu segala macamnya. Pasti kan dijelasin sama project itu, dan gue bisa belajar banyak gitu loh. Oh sekalian belajar soalnya seru ya. itu. Iya berarti pengacara ya. Kalau lu ada ini nggak? Seorang Sheila Dara tuh mau main karakter seperti apa sih? Mungkin lu jadi transgender, seru tuh. Enggak lagi. Iya kan siapa tahu ya kan kayak si ini siapa yang jadi petinju aduh gue lupa lagi film barat tuh Hollywood tuh ada si bangsat ada aja dah gue cari ya. Tapi ada dia jadi petinju tapi cewek. Tapi ya enggak transgender sih. Gue pernah nonton tuh tapi Thailand, tau gak lo? Oh gue lupa tuh, gue Ada. Amerika tuh gue gue penasaran gue siapa sih ceweknya nih. Padahal terkenal loh. Gue Google nggak sekarang? Jangan. Pokoknya ada dollar man billion. $1 million Oh iya gue Hilary Swank. Hilary Swank, aduh kok gue lupa kan Hilary Swank di situ harus jadi cowok kan, karena tinju ya jadi petinju kan, gue lupa sih tapi maksudnya lu kayak gitu-gitu lu nggak pengen tuh? Sebenarnya gue nggak terlalu, maksudnya gue nggak ada peran spesifik yang gue pengen sih karena ini mungkin terdengar kayak jawaban template ya tapi tapi menurut gue kayak setiap karakter tuh punya background ceritanya masing-masing dan menurut gue menyenangkan sekali kalau misalnya gue bisa kenalan sama berbagai macam orang lah gitu kira-kira kayak gitu kan dan gue ngerasa takutnya kalau misalnya gue punya peran spesifik banget pengen yang kayak gini gitu itu malah jadi membatasi gue ke peran-peran lain
Tapi kalau genre sebenarnya gue pengen nyoba action sih. Waduh. Oh. Karena fisik gue tuh lemah banget. Oh. Jadi gue bener gue lari aja tuh fales. Wow. Wah. Jadi gue penasaran. Lari gini. Bangsat bisa gitu. Langkahnya udah gak enak. Iya. Jadi Seok sekali. Nah Iya. itu dia, makanya gue jadi kayak gue penasaran kalau misalnya gue dapet film action terus gue punya waktu untuk workshop yang cukup lama. Ternyata jadi edik gitu ya. Iya. Adrenalin Kira-kira junkie gue gitu. bisa semaksimal apa gue penasaran sih. Iya, Bener berarti sih gue juga action ya. penasaran. Tapi action tuh memang kalau kita ini apa namanya, gue kan pernah syuting film Comic Ed judulnya ya, Comic Ed ini kan. Gue nonton. Ya gitu komika jadi ini semua lah, jadi pencuri apa namanya maling bank. Nah gue di situ kan action ya, maksud pegang tembakan bener-bener, Yeah. apalagi Mas Anggi Umbara kan kalau syuting yang bener-bener tembak-tembakan gitu-gitu kan, detail lah gitu. Itu tuh beda pas pegang senjata tuh sama masuk set tuh beda sih ininya gitu. Iya. Suasananya lu kayak langsung masuk peran yang kayak wah anjing gue penjahat nih. Itu tuh beda tuh. Sensasi-sensasi kayak gitu tuh Itu kan. syuting pertama waktu lu. Enggak, gue ada film drama lagi sebelumnya Maxima Pictures. Oke. Gitu. Jadi kalau kita main film drama kan kayak kita sehari-hari aja ya kayak ya udahlah ini karakternya apa sih? Oh jadi pelakor. Oh ya udah gini. Ya udah maksudnya kayak pada umumnya aja jadi apa nih cowok yang jutek kan umum aja gitu loh. Tapi begitu karakternya film action nih kita mencuri Raden Saleh gitu. Itu beda loh ininya suasana ketika masuk set tuh wah gue harus jadi hacker nih itu beda gitu. Jadi kalian harus nyobain sih karena saya sudah mohon maaf nih. Wah sombong sekali. Aktor senior. Si senior. Aduh. Kayak Rahadian. Harus sungkem dulu. Iya kayak gitu. Tapi sejauh ini kalian sama industri perfilman kalian total udah lu berapa film udah Roy sekarang Roy? Gak ngitungin lagi. Ya pokoknya dari 2012 lah ya. Kalau silakan dari 2013 lah. 2013. Ya dan lu tahun ini film lu paling banyak tuh. Film lu secara nggak sadar lu paling banyak. Lu tuh di Miracle ada. Ya kan? Oh iya. Iya di Miracle lu ada. Di Nokta Merah Perkawinan nih sekarang ada. Terus Teka-Teki Tika tuh berarti Teka-Teki Tika tuh 2021 deh kayaknya. 2021. Akhir 2021. Kayaknya lu ada satu film lagi deh tahun ini. Gue lupa lagi tadi. Kemarin tuh awal tahun gue ada gara-gara warisan. Oh gara-gara Aco. Gila 1 tahun ini. Iya dia paling banyak filmnya. Iya loh. Ini tuh sebenarnya Pandemi kerja 3 tahun ketumpuk. Tiba-tiba keluar semua. Iya lagi ya. Iya tapi lagi rame-rame banget. Semua orang kayak wah Sila Dara. Tapi jujur aja ya waktu gue nonton NKTCHI. Bener ya nyebutnya bener NKCTHI. Iya soalnya gue suka takut beli itu suka ketukar-ketukar. Ada dia loh. Iya ada. Oh jadi yang mana Roy ya? Arah gua. Iya band gua yang. Iya band lu manggung. Iya band gua manggung. Oh astaga iya kan ada Tata ya. Manajer gue kan yang iya. ininya apa? Ardito manajer lo. Iya Ardito manajer. Iya benar-benar gue lupa lagi. Ada Tanta. Iya benar-benar. Nah itu tuh yang stealing scene selalu pas lu anak kedua. Iya stealing scene ya di antara yang lain ya karakter yang lain ya. Menurut gue pas nonton film itu wah anjing Sila Dara. Di situ gue ngerasa kayak wah anjing actingnya. Acting apa cantik nih? Ya, ya kalau cantik mah kita sudah tidak bisa dipungkiri ya, itu semua udah pembuktian publik lah gitu. Pembuktian publik. Iyalah publik udah tahu lah gitu. Tapi Gue memang kalau dipuji senior gini gue waduh sama Kemal Radian. Kemal Anjar. Bangsat anjing. Nggak, tapi memang lu cukup stealing scene. Gue setiap kali nonton itu ketika adegan anak kedua tuh selalu cukup menghibur lah. Di gua kayak di yang lain kan maksudnya kayak apakah karena lo anak kedua juga? Enggak. gua anak pertama malah. Lo anak pertama? Anak pertama. Lu anak berapa? Gue anak gue sebenarnya gue anak pertama tapi gue ada kakak angkat. Yang dari kakak angkat. Jadi adopsi. Jadi gue nggak adopsi sih gimana ya? Ya gitulah pokoknya gue ada kakak angkat. Iya Gue menjelaskan teknisnya. Iya, Tapi iya. jadi gue antara gue anak ke-1 enggak, anak kedua enggak. Oh iya. Jadi memang di situ cukup ini. Lu nonton nggak? Nonton lu. Oh iyalah kan lu. Gue main. Kemal Rahadian. Ya maaf ya. Gayanya anjay. Maaf ya junior maaf. Enggak tapi ya itu maksud gue stealing scene enggak? Lu ngaku enggak? Iya. Siapa aja waktu itu ya? Kan Rio Dewanto. Oh, Rahel Mariam. Rahel Amanda. Rahel Amanda. Rahel Mariam. Rahel Mariam Amanda. tuh Rahel Mariam tuh siapa ya? Kita ganti-ganti nama Pejabat. orang ya.
Emang Rahel Mario Parah banget. Oh iya, maaf ganti-ganti nama, mohon maaf. Ya, terus habis itu siapa lagi? Ardhito. Yang jadi istrinya Rio Dewanto siapa? Belum istri waktu itu masih pacaran Agla Artalidia. Oh iya benar. Terus anak pertama? Anak pertama Rio. Gue lupa lagi. Oh iya Rio Dewanto. Gua terus habis itu Manda. Nah iya jadi kan yang lebih Manda lebih sering lah lebih banyak gitu ya. Cuma pas anak kedua anjing stealing scene banget yang lu jadi seniman kan soalnya kan. Iya itu gue kebantu sama scene-nya keren aja sih sebenarnya. Ini kayak banyak propertinya tuh. Gerinda. Iya lu yang pas lagi itunya keren banget anjing scene itu. Begitunya. Iya. Dan itu kayak Mas Angga tuh kayak treatmentnya pokoknya Siradara kayak syuting iklan. Beauty shot. Anjing stealing scene. Tapi memang lu stealing scene karena kan lu yang paling scene yang lagi marah-marah yang jadi aku nggak pernah diperhatiin karena aku anak kedua itu kan langsung stealing scene pas momen berantem itu stealing scene. Nah lu di Nokta Merah Perkawinan aja stealing scene anjing. Thank you loh. Wih real loh. Ya itu kan stealing scene kan karena di tengah maksudnya lu jadi pelakor nggak pelakor juga sih kebetulan jatuh cinta aja ya. Jatuh cinta sama orang yang salah aja. Iya sih. Apa pernah seperti itu Saudara? Mari kita buka forum hati. Pernah ada di posisi itu. Iya jatuh cinta di saat yang salah ya. Iya benar. Situasi yang salah Kalo orang yang salah. Iya kalau saya karena belum menikah saya masih berani ngomong itu. Saya masih berani umbar itu semua. Ya semua orang pasti pernah di posisi itulah. Cuma memang kalau ngomongin soal film lagi tuh memang apa ya sekarang tuh gue lagi seneng. Gue sering banget bilang kalau lagi seneng banget karena perfilm Indonesia lagi bagus-bagusnya. Bener lagi. Iya. Gue nonton dari Agustus aja tuh keren-keren semua loh. Keren-keren semua dari yang Pengabdi Setannya. Dari sebelum Pengabdi Setan tuh ada apalagi ya gue lupa lagi film-film Indonesia. Gue ingatnya itu doang sih Pengabdi Setan, Mencuri Raden Saleh, Ngeri-ngeri sedap, yang ngeri-ngeri sedap, gara-gara warisan, yang pas scene Mas Yayu terakhir apa enggak sedih itu, yang lihat ke kamera itu. Itu sih Mas Yayu sih emang the best. Wah itu apa? Senior. Apalagi gue ada bokap isu lah, maksudnya kan gue bokap nyokap divorce, gue tinggal sama bokap. Wah lihat Mas Yayu begitu kan apa nggak menyucurkan air mata. Jadi ya dan film-film Indonesia gue tadi malam ketemu Bang Vino gue bilang film Indonesia kenapa pada sedih semua ya? Gue Nokta Merah Perkawinan aja nangis gue. Iya. Nangis lah. Nangis yang gua pas itu kita nggak usah cerai lah gini-gini yang gitu. Nanti ada kalian kalau nonton kayaknya udah ini kan udah tayang seminggu setelah ya. Jadi gue sedih pas momen itu, momen dia nangis-nangis tapi kayaknya karena Bang Oka sama Mbak Marsha actingnya anjing sih. Anjing sumpah gue keren banget. Ya gue bilang kok mereka berdua itu kalau nggak mereka berdua yang meranin itu jadi sinetron sumpah. Setuju. Sumpah. Scene tampar-tampar itu. Sinetron sekali. Tapi karena mereka yang bawain. Jadi bagus kan? Jadi Iya maksud gua berantem. Impactful. Mereka tuh cuma berantem di kamar tidur. Abis itu berantem yang masalah tampar-tampar sama yang pas bawa amplop itu doang tuh jadi film gitu. Iya. Dengan acting mereka. Makanya wah kalian belajar lah berdua sama gua. Sama gua. Sama gua. Iyalah gila. Gua sama senior gak pernah durhaka. Iya wah siap. Tapi kalau lu pas main film pertama lu ketemu siapa? Kalau lu kan tadi Pevita Pierce lu. Lu film pertama ketemu siapa? Film pertama gue apa ya? Oh, anjing itu aja gak ingat ya film pertama lu ya? Tapi kadang-kadang skip banget. Iya film pertama ya. Gue lu stand up pertama masih ingat kotanya apa? Stand up pertama. Ya kalau itu susah anjing kalau susah Roy. Sama kalau film tapi kalau film pertama gue inget gue main sama Adipati sama Tasyana Safira gue ingat. Ingat gue. Gue tuh kayaknya ya. Kota pertama anjing. Mana saya kota pertama stand up ya? Saya lupa juga ya. Kalau seleb ingat ya lawan mainnya siapa? Ini gue rada nggak yakin ya. Tapi kayaknya film pertama gue tuh Sabtu Bersama Bapak kalau nggak salah. Arifin. Iya, sama Arifin. Mas Adi Abimana, Deva, Kak Aca. Kalau nggak salah itu yang pertama. Wah anjing saya ini banget dong berarti kelas kakap juga tuh semua tuh. Iya kelas kakap juga. Takut sih. Lu ini apa? Lu menangani gugupnya ketika bermain sama aktor sama aktris yang gitu-gitu gimana? Nah untungnya gue nggak main sama mereka. Kan gue lebih banyak sama Deva. Oke. Oh iya ya. Gue lebih banyak sama Deva sama Ernest waktu itu. Siapa? Ernest. Oh Ernest. Jadi teman kantornya Deva sama Kak Jennifer Arnelita. Jadi gue kebanyakan sama geng kantor itu. Cuma emang dari waktu reading aja tuh auranya tuh udah serius gitu.
Wah Mas Abi sih, Mas Abi kan di situ jadi bapak ya. Iya. Dan dia tuh emang nggak ketemu sama kita semua kan, nggak ada seframe sama kita semua karena dia kebanyakan di masa lalu dan cuma dari video-video doang. Itu tuh bener-bener pas reading gue merasa dia udah jadi bapak gitu, kayak gue mau nyamperin tuh segan gitu rasanya. Kayak auranya tuh udah deng gitu. Gue pikir emang orangnya kayak gitu, ternyata waktu promo Sabtu Bersama Bapak setelahnya kayaknya Mas Abi tuh abis syuting Warkop. Oh, okay. Udah beda tuh karakternya. Tiba-tiba kita lagi interview radio dia pecah total, tiba-tiba medok, tiba-tiba fun, sampai kayak jet lag sendiri ngeliat dia. Nggak salah Mas Abi tuh punya ini orang tua isu juga, waktu itu gue sempat nonton di video gitu. Dia udah lama, dia tuh udah lama banget nggak ketemu sama ayahnya. Beneran ini? Bener lu coba lihat deh di beritanya. Terus. Jadi dia nyari. Dia dari kecil gak pernah ketemu dan dia nyari. Oke. Dia nyari akhirnya ketemu. Waktu itu gue nonton, sorry ya, gue boleh ngomong podcast lain gak sih? Ya sebut aja ini mah bebas kita sini. Ngomong apa lu? Mau ngomong apa bebas. Kalau gak salah gue tuh nonton di podcast ada di tempatnya Om Deddy, tapi kayaknya tuh yang hitam putih zaman dulu. Oh zaman hitam putih. Jadi dia diwawancara, gue nggak tahu itu buat film apa. Nah abis itu dikasih lihat fotonya dia, akhirnya setelah sekian lama nyari, dia nyari tuh dari yang ribet banget, sampai akhirnya cuman ketemu gara-gara Facebook. Oh anjing. Coba lu cek. Iya. Oh aduh keren. Makanya waktu dia mainin Sabtu Bersama Bapak, menurut gue sini ya pasti gini maksudnya kayak dia ngerti gitu loh sama anak-anak gimana dia harus itu loh anak-anak kayak ada anak-anaknya segala macam kan dia ninggalin. Kak Arifin sama Deva jadi anaknya. Iya. Ya kalau lu yang menikahi Deva kan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Wah itu mah ini banget ya, gejolak banget kayaknya ya pas mainin itu kan. Kayaknya relate banget. Sabtu bersama Bapak film pertama. Anjing langsung bagus filmnya. Iya. Kayaknya ya, gue nggak yakin tapi kayaknya itu. Iya. Maksudnya langsung bagus gitu. Kalau lu nggak ada gugup tuh ketemu Pevita tuh. Karena Pevita waktu itu belum udah bersinar lah. Waktu pertama kali gue main kayaknya gue lebih fokus ke ini skripnya gimana ya, hafalannya gimana ya. Karena gue sama sekali nggak ada basic. Gue nggak ada tahu di keluarga nggak ada yang entertain apa. Ya. Gue bener-bener semuanya tuh otodidak aja ngelihat di lapangan gitu. Gue lihat ini mainnya bagus ya. Apa aja yang dilakuin ya. Kayak misalkan kayak Sheila bilang gue dari musik itu gue juga dapet internet itu gara-gara waktu itu gue lagi syuting sama siapa gue lupa gitu, dia lagi denger musik. Gue cobain deh dengerin musik. Ternyata itu juga works with gue pada saat mau masuk sebuah scene sedih atau scene seneng, atau gue sebelum berangkat, atau gue lagi baca skrip. Buat ngomongin dialognya biasanya gue pakai lagu aja gitu. Entah kenapa itu bisa bikin ngomongnya dari hati gitu. Nah, kalau baca skrip lagunya berarti apa lagu klasik gitu, musical gitu, apa yang ada suara lirik ya? Ada lirik ya, kadang-kadang gue cuman kecil doang suaranya. Tapi gue biar gue dapat moodnya doang. Kayak jadi ada ambience-nya gitu. Cuman jadi ambience. Oh, ambience doang. Jadi kadang-kadang dia ya kan kalau nggak harus klasik gitu. Misalkan tiba-tiba gue denger lagu yang kayak misalkan Yura Yunita gitu. Menurut gue relate banget nih sama dialog yang gue alamin. Ya gue denger dia suaranya enak, lagunya enak, gue bisa masuk ke dalam situasi itu. Oh gitu ya, jadi cara ininya ya kurang lebih cara masukin karakternya ya. Iya, tapi tiap orang beda-beda sih. Ada yang jago banget ya, mungkin kalau gue liat Reza gitu kayak bisa yang langsung berubah. Wah itu lihat saya aja oleh itu. Iya. Saya tidak perlu lagu. Karena actingnya juga gitu. Karakternya Arab lagi biasanya gitu. Terus aja karakternya. Kemal Radian. Iya, tapi terima kasih PHP yang sudah mengajak saya syuting. Terima kasih banyak loh, terima kasih. Tapi kalau misalkan kalian disuruh milih untuk kedepannya tetap ada di film, ada ini nggak sih cita-cita yang belum tercapai? Lo berdua, misalkan anjing gue pengen banget kerja kantoran, atau gue pengen banget punya PH sendiri, atau media sendiri, atau apapun lah yang belum tercapai. Lo ada nggak berdua? Gue New Year resolution aja nggak ada, jadi gue. Iya, jadi nggak. Kalau lu lama Madara lu tahu, walaupun dia kayak gini, ambinya tuh dia doang yang tahu. Iya. Soalnya gue emang bukan tipe yang punya target atau punya punya. Aduh gue harus ini, jadi kayak nggak ada yang pengen gue kejar atau pengen gue capai juga sih. Iya. Jadi lu apa Roy? Lu Roy? Jujur sih gue nggak ada sih untuk ada mencapai. Lu jangan ikut-ikut gue dong.
Kreatif dikit dong. Sebel banget. Padahal dia cuma jawab gak ada loh. Paling enak ya. Gak ada. Gak ada. Udah kelar ya Gue Mal. jawab duluan. Udah ya Mal, kelar ya jangan nanya. Jangan nanya lagi, udah gak ada ya. Tapi gak ada ya, gak ada goals lu yang belum tercapai yang Gak. lu inginkan di kemudian hari. So far sih maksudnya masih fokus aja gue sih. Maksudnya pengen main sebaik-baiknya aja pokoknya. Itu aja udah ininya ya. Kalau so far untuk di karir ya. Iya bener sih. Nggak ada yang mau gimana signifikan apa, mau apa, bikin PH sendiri, gue mau bikin film sendiri, nggak ada ya. Enggak. sih, Yang kita pikirin sekarang nokta merah kurang perkawinan. ambisius. Asik. Wah, anjing, nggak ambisius ya. Nggak ambisius. Gue kurang ambisius. Iya nggak ambisius. Tapi kalau lu berdua, ini eranya kalian berdua lah ya untuk buat sekarang gitu. Tapi kalau suatu hari kan pasti akan ada aktor baru, aktris baru lagi masuk. Kalian ada ini nggak? Apa kayak tips buat bertahan di industri gitu? Tipsnya apa gitu kira-kira yang buat supaya misalkan kalian itu nih cara gue bertahan di industri perfilman yang gue lakukan adalah memaintain hubungan baik dengan produser atau sutradara atau apapun itu gitu. Dari Sila deh. Thank you ya. Iya dioper. Langsung goper. Duh jujur gue gak yakin ya. Ya. Kalau cara gue bener. Soalnya Terus. gini kan kayak gue nggak yakin apakah yang gue lakukan udah benar atau belum gitu. Ya. Terus kayak gue nggak tahu apakah works buat semua orang atau enggak. Ya. Soalnya selama ini sih cara gue kayak ya kalau ada yang gue suka ya gue ambil. Iya bener cuma, banget. Simpel cuma gitu emang aja kadang. paling ya standar sih kalau gue berusaha ketika gue dapat skrip yang yang gue suka banget ya gue akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan karakternya di depan kamera sih. Itu aja sebenarnya. Iya. Gue yakin selama gue nggak menutup hati untuk belajar terus sih dan untuk bertumbuh terus, berkembang terus. Ya. Mudah-mudahan sih ya masih bisa ada tempat ya. Amin. Gue nggak yakin juga. Apa lu nge-maintain dengan pilih-pilih film gak nanti ke depannya? Bakal lu film-film yang bagus-bagus aja atau gimana gitu? Gue juga sebenarnya gue jujur nggak yakin ya formula film bagus tuh apa. Ya. Jadi so far sih cara gue milih film ya kalau skripnya gue suka. Itu dulu. Sutradaranya gue suka, itu buat gue dua itu udah cukup sih. Udah cukup tuh ya. Jadi ya ada orang yang memaintain karirnya supaya bertahan di industri itu dengan ya itu tadi. Gue coba selektif deh. Masalah ini sutradaranya siapa, pemainnya siapa aja. Ada yang kayak gitu, ada yang sikat semua surat. Bisa ada yang kayak gitu kan. Ada beda-beda lah. Tapi kalau lu berarti yang penting lu cinta sama skripnya, sutradaranya juga oke, yaudah sikat gitu. Karena gue percaya kalau misalnya gue dari awal nggak suka sama skripnya, gue nggak believe sama skripnya, pada akhirnya nanti yang keluar tuh nggak sincere gitu. Oh iya. Jadi pertama tuh kayaknya harus itu dulu sih. Kalau gue. Kalau lu Roy gimana Roy? Lu bakal pilih film kah cari ke lu depannya? jawaban lu. Yang beda lu, ayo lu. Yang beda lu. Sebenarnya dari kata-kata saudara tuh sebenarnya mau ngomong sebenarnya harus belajar terus. Bener dong. Siapapun sutradaranya ya. Menurut gue tuh dia emang intinya pemain harus belajar terus aja. Maksudnya lu nggak harus ambi apa gitu. Tapi kan dia selalu bilang belajar. Setiap kali ini kita habis main Nokta Merah, kita seneng banget nih sama hasilnya Nokta Merah Perkawinan. Sebagai pemain gue jujur gue bangga banget sama film ini. Gitu. Tapi setelah ini kan ada project lain lagi. Berarti pada saat lu memulai project baru itu, lu akan memulai dari nol lagi. Jadi jangan lu bawa lagi nih embel-embel Nokta Merah lu bagusnya, karena lu harus berkembang lagi di project baru ini. Kayak kalau masuk project baru tuh harus nol lagi gitu. Knowledge baru lagi, kita isi knowledge baru lagi, pengalaman baru lagi. Jadi lu tidak terlalu memusingkan akan seperti apa skrip dengan apapun. Oh nih skripnya jelek nih, ya udahlah gue sikat deh. Kadang-kadang gue suka bertemu dengan mungkin orang yang suka terlalu ribet dengan mencari perbedaan karakternya agar kelihatan menonjol apa-apa gitu. Tapi mereka nggak sibuk di soal rasanya gitu. Maksudnya gimana ya gue ngomongnya, kadang-kadang susah untuk diartikannya. Dia terlalu sibuk dengan kulit luarnya gitu loh, dengan gerakan, dengan yang biar kelihatan dengan bentuk betul. Tapi mereka nggak ke dalam gitu. Iya.
Ya itu memang kadang-kadang jadi aktor aktris itu sih problematikanya. Nanti kita nolak film ini dibilang sombong, dibilang wah ini so papan atas lu, ada yang gitu-gitu kan. Iya. Tapi cara lu juga bener untuk lu bilang kayaknya ini deh bisa ini deh terima-terima aja, toh juga kita bakal dapat knowledge baru lagi gitu. Gue sempat ngobrol ini tuh sama Reza sebenarnya. Oke. Gue sempat ngobrol, kita ngomong paling cantik biasanya orang ngobrolin main sinetron, main film sama nge-host deh misalkan gitu. Iya. Menurut lo paling bagus apa gitu? Ya. Tapi jawabannya menurut gue bisa ngobrol karena Reza kan sudah mengalami di perfilman banyak, kita udah bisa tahu gitu sebagai seorang pemain film. Ya. Tapi dia menjawab semuanya baik-baik aja karena lu nggak pernah tahu luck lu di mana. Anjing dalam lagi. Lu nggak pernah tahu. Jadi gue nggak pernah mengkotak-kotakan seperti kayak, oh lu main sinetron, even Mas Yayu gue juga nanya. Oke. Mas Yayu tuh gue tanya, Mas Yayu selalu jawab, itu cuma perbedaan tingkatannya doang. Emang lu bilang, oh dia kok mainnya jelek ya di sinetron, misalkan lebay gitu. Ya mungkin itu yang dibutuhkan pada saat orang lagi nyuci baju, ngulek sambel. Kalau dia cuma ngomongnya, misalkan dia mainnya natural banget, siapa yang mau balik ke TV ngeliat? Menarik ya. Anjing menarik ya. Iya benar. Tapi iya sih setuju kayak lo dari media apapun sebenarnya lo bisa belajar karena kayak ya masing-masing tuh punya skill set yang berbeda-beda gitu. Jadi knowledge-nya juga pasti lo bisa beda. tetap dapat gitu. Iya, maksudnya kita nggak akan tahu luck kita tuh di mana. Kita sosok nolak-nolak, wah film yang bagus ternyata luck kita bukan di situ ya. Iya, bisa jadi banget itu menurut gua, dan itu terjadi di banyak orang. Misalkan kayak lu ngomong, kita lihat misalkan Raffi juga main film. Raffi Ahmad, iya. Dia juga pernah musik. Iya, tapi lucknya ternyata presenter. Kita nggak pernah tahu gitu loh maksud gua. Jadi untuk orang-orang yang awal lu jangan mengkotak-kotakan mungkin gini, kadang mungkin jawabannya kayak sok seniman ya. Oke. Ini lu cobain aja semuanya. Tapi lu maksudnya terbuka hati lu untuk belajar di semuanya. Mungkin ntar lu dapat luck lu di salah satu pekerjaan ini gitu loh. Mungkin di hostnya, mungkin di sinetronnya. Jadi gua nggak pernah nyalain. Yang jadi salah tuh pada saat lu main di satu project. Misalkan lu main sinetron. Sinetron kan menjebaknya dia akan terperangkap dia akan terperangkap 100 sampai 200 episode memainkan karakter yang sama. Iya. Gitu. Dan pada saat lu udah nyaman banget dengan keadaan keuangan lu, dengan karakter lu ngerasa gua mainin ini, gua berhasil. Gitu, lu stuck di situ. Yang salah tuh ya elunya. Karena elunya yang ngestopin buat belajar buat jadi pemain yang lebih baik gitu. Ini menurut gua ya. Anjing episode ini ada ininya juga loh. Hebat loh, ada Roy pesan. Sungkono Golden Ways. Iya, maksudnya ada yang deep juga gitu dalam. Ya tapi memang itu diperlukan sama semua orang lah ya. Maksudnya mau itu bidang lu kerja kantoran, mau itu lu adalah seorang seniman atau businessman, entrepreneur. Coba aja dulu semuanya karena kita nggak akan tahu lah kita tuh ada di mana. Nggak tahu. Lu coba dulu aja. Kalau gue sih dulu gue selalu gitu, gue coba dulu aja. Orang waktu gue jadi musisi yang kalian bilang gue dari musisi, gue tuh deg-degan banget waktu nyanyi, waktu Sabrina nawarin. Tapi waktu dia nanya bisa nggak, gue yain dulu aja. Gue juga nggak bisa sebenarnya, tapi gue yain aja, gue cobain aja dulu. Belakangan aja nanti. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Senior. Anjing senior. Tapi makanya semoga kalian berdua, gue sih yakin kalian berdua pasti di tahun-tahun berikutnya akan semakin melejit, ya kan. Tapi jangan sombong, tetap humble. Karena gue percaya banget kalian berdua mungkin salah satu di antara kalian mungkin ada yang nanti akan dapat nominasi atau apapun itu ke depannya. Gue yakin banget. Makanya sehat-sehat terus, junior. Sehat-sehat terus. Totonya kayak Emal lagi. Iya, yang di atas totonya. Ternyata saya yang di atas. Terima kasih. Podcast aku yang sudah bikin doa ini. Berarti saya kalau udah di atas saya sombong lah ya.
Saya tentukan dari sekarang saya sombong. Sombong. Ya tolong sombong aja jadi saya bisa pamer. Tahu nggak itu saya pernah ngobrol sama Mika Manu. Senior saya loh. Senior saya ini. Gitu. Tapi ya pokoknya sehat-sehat buat kalian berdua, sukses terus Thank buat you. film Nokta Merah Perkawinan. Semoga Amin. film-film kedepannya juga makin keren-keren ya. Amin, amin, Dan amin. buat yang Thank you, nonton thank you. kalau ada salah-salah kata, pokoknya sekali lagi mohon maaf karena kita bertiga hanya manusia, tempatnya salah, tempatnya hilaf, jadi jangan diserang netizen. Tapi di debat yang baik dimaafkan ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.